Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang wow, cukup bikin mikir. Kita akan coba melihat gimana nubuat kuno bisa ketemu sama dunia digital kita sekarang. Dunia pixel dan kode. Seolah-olah ada kacamata dari masa lalu yang bisa ngebaca masa depan digital kita. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh bayangin pemandangan ini. Ada antrean panjang banget di bawah panas matahari. Tapi mereka ini bukan antri sembako loh. Mereka antri buat menukarkan sesuatu yang paling pribadi, pindaian mata mereka dengan beberapa koin digital. Ada sebuah bola perak yang memindai kornea mereka, dan klik, dompet digital mereka langsung terisi. Transaksi yang, sangat personal. Dan ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Inti dari pembahasan kita hari ini. Apakah yang kita lihat ini cuma kemajuan teknologi biasa yang nggak bisa dihindari? Atau jangan-jangan kita lagi nonton sebuah skenario yang udah ditulis ribuan tahun lalu dan sekarang jadi kenyataan di depan mata kita? Oke, untuk benar-benar paham apa sih makna di balik adegan bola perak tadi, kita perlu mundur sedikit. Kita akan coba lihat dunia ini pakai kacamata yang beda. Sebuah lensa teologis yang bisa ngasih konteks baru buat semua kejadian modern ini. Nah, konsep kuncinya di sini itu namanya eskatologi Islam. Gampangnya, ini tuh studi teologi tentang akhir zaman. Tapi jangan bayangin ini cuma teori usang ya. Justru pemikir modern kayak Syekh Imran Hosein memakai ini sebagai lensa buat ngebaca dan menafsirkan semua gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di dunia sekarang. Yang menarik dari pendekatan ini tuh metodologinya yang ketat banget. Jadi begini, menurutnya, Al-Quran itu adalah standar kebenaran yang mutlak. Titik. Semua sumber lain, termasuk hadis, harus diuji dulu sama Al-Quran. Kalau sejalan, baru diterima. Kalau bertentangan, ya harus ditolak. Aturan main yang simpel ini jadi fondasi dari semua penafsirannya. Oke, dengan kerangka berpikir itu, yuk kita telusuri lagi sampai ke akarnya. Gimana sih penafsiran ini ngejelasin asal-muasal dari sifat sombong dan hasrat buat mengontrol, dua sifat yang nanti kita akan lihat kembarannya di dunia modern. Ceritanya dimulai dari awal banget. Waktu iblis menolak perintah Tuhan buat sujud ke Adam, sumber materi kita menjelaskan ini bukan karena dia cinta banget sama Tuhan, tapi murni karena kesombongan. Iblis ngerasa, aku lebih superior, aku dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Nah, inilah bisa dibilang bab pertama dalam sejarah panjang soal kompleks superioritas. Disinilah kita mulai lihat koneksinya. Gimana dosa kuno itu, menurut lensa ini, bergema lagi di zaman kita. Kesombongan iblis yang bilang, aku lebih unggul. Sekarang tuh kayak termanifestasi dalam ideologi nasionalisme modern yang teriak, bangsa kami lebih unggul. Menurut penafsiran ini ya, inilah DNA dari banyak banget penindasan dan konflik geopolitik yang kita saksikan. Sekarang kita pindah dari konsep teologis ke wujud teknologinya di zaman kita. Gimana sih ide abstrak soal kontrol ini bisa jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat dan rasakan? Jawabannya ada di konsep yang namanya tokenisasi manusia. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah proses mengubah seluruh keberadaan Anda, data biometrik, kebiasaan belanja, riwayat kesehatan, jadi satu titik akses digital. Di mata sistem, Anda bukan lagi pribadi tapi Anda adalah sebuah token. Aset digital yang bisa dipantau dan dikelola secara real time. Nah, ini nih bagian yang paling penting, yang benar-benar krusial. Gini deh, password itu kan bisa kita ganti. Bisa kita lupa, bisa di-reset, gampang. Tapi, pindaian iris mata kita, itu beda cerita. Pola unik di mata kita itu udah terbentuk sejak kita umur 18 bulan. Dan nggak akan pernah berubah. Sama sekali. Sampai kita meninggal. Jadi waktu kita serahin data itu, kita bukan cuma ngasih password. Kita itu ngasih kunci master. Kunci utama dari identitas biologis kita. Kunci yang kalau udah dikasih, nggak bisa diganti. Nggak bisa ditarik lagi, selamanya. Tapi kontrolnya nggak berhenti di identitas kita doang. Level berikutnya, dan mungkin yang paling kuat, adalah lewat sesuatu yang kita pakai tiap hari, uang. Tapi ini bukan sekedar uang digital biasa. Ini uang yang didesain khusus buat ngawasin kita. Kenalin nih CBDC atau mata uang digital bank sentral. Tolong jangan samakan ini sama e-wallet yang kita pakai sekarang ya, ini beda jauh. CBDC itu ngasih kontrol penuh ke otoritas pusat. Mereka bukan cuma bisa nyetak uang, mereka bisa jadi admin dari setiap transaksi dalam hidup kita. Coba lihat deh bedanya. Bayangin uang Anda punya tanggal kedaluarsa, yang maksa Anda buat belanjain sebelum hangus. Atau bayangin Anda nggak bisa beli bensin karena katakanlah skor karbon Anda udah mentok. Soal privasi finansial, wah itu bisa jadi cuma cerita dongeng. Setiap kopi yang Anda beli, setiap donasi yang Anda kasih, bakal ninggalin jejak digital permanen yang bisa dianalisis kapan aja.
Oke, sekarang kita geser lagi lensa eskatologis ini ke panggung dunia. Gimana kerangka berpikir ini menafsirkan gerakan-gerakan negara adidaya? Fokus kita sekarang beralih ke geopolitik. Di dalam Al-Quran, ada tokoh misterius namanya Dzulkarnain, yang artinya pemilik dua era. Dia digambarkan sebagai penguasa adil yang muncul dua kali dalam sejarah buat melawan penindasan. Kemunculan pertamanya udah terjadi ribuan tahun lalu. Jadi pertanyaan besarnya, kapan dan siapa kemunculan keduanya di zaman kita ini? Menurut analisis Sheikh Hosei, sejarah ngasih beberapa calon, tapi semuanya gagal. Kekaisaran Ottoman gugur karena penindasan global nyatanya nggak berhenti. Uni Soviet didiskualifikasi karena dasarnya ateisme, bukan keyakinan pada Tuhan. Dia kemudian menunjuk ke Rusia modern, terutama setelah tahun 2014, sebagai kandidat yang paling mungkin. Dia melihat Rusia sebagai kekuatan yang kembali ke akar spiritual Kristennya dan secara aktif menantang apa yang dia sebut sebagai hegemoni dan penindasan dari Barat. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba sambungin semua benang merahnya. Teologi, teknologi, dan geopolitik. Gimana semua kekuatan ini bisa bekerja bareng buat menciptakan sebuah sistem baru. Sebuah sistem yang pada akhirnya, anehnya, diterima secara sukarela oleh kita semua. Strateginya menurut sumber ini dikenal sebagai masalah reaksi solusi. Gini cara kerjanya. Pertama, ciptakan atau perparah sebuah krisis, misalnya kelangkaan pangan, inflasi gila-gilaan, krisis energi. Kedua, tunggu aja reaksi publik. Orang-orang bakal panik, takut, dan nuntut pemerintah buat lakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, tawarkan solusi yang sebenarnya udah disiapin dari jauh-jauh hari, sistem ID digital dan CBDC sebagai satu-satunya jalan keluar. Dan disinilah titik temu terakhir yang paling kuat ditarik. Dalam nubuat Islam, ada sosok penipu di akhir zaman, Dajjal, yang digambarkan punya kendali penuh atas sumber daya. Dia bisa ngasih makan pengikutnya dan bikin musuhnya kelaparan. Sekarang, coba bandingkan itu sama sistem CBDC yang bisa aja memutus akses seseorang buat beli makanan cuma karena skor kepatuhan sosialnya rendah. Mekanismenya secara fungsi kan identik, sama-sama bisa menghadiahi dan menghukum, cuma teknologinya aja yang beda. Jadi ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Saat identitas kita, uang kita, bahkan akses kita ke kebutuhan pokok diubah jadi data di dalam sebuah sistem terpusat, pertanyaan terpentingnya bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal kendali. Pada akhirnya siapa yang akan memegang kunci dari realitas digital kita?